Baiklah, sebelum kita mulai, perkenankanlah saya untuk memulai dengan bacakan parita. Samanta cakawalesu atra gachantu devata Saddhamang munirajasa sunantu sakgamokkhadang Dhamma sawana kalo ayang bhadanta Dhamma sawana kalo ayang bhadanta Dhamma sawana kalo ayang bhadanta Namo bhagavato Arya Jnanasagara Gautama Vyuharajaya Tathagataya Arahato Samma Sambuddhaya Sasawaka Sanghaya Sabdanang dhammadanang jinati Sabbarasang dhammaraso jinati Sabbarating dhammarati jinati Tanakayo sabbadukhang jinati Sabdanang dhammadanang jinati Sabbarasang dhammaraso jinati Sabbarating dhammarati jinati Tanhakayo sabbadukhang jinati Sabdanang dhammadanang jinati Sabbarasang dhammaraso jinati Sabbarating dhammarati jinati Tanhakayo sabbadukhang jinati. Namo Buddhaya. Ya, perkenalkan saya Leo. Kebetulan Bante Maha mengarahkan untuk kalau mau lakukan sharing bisa untuk hari ini dan minggu besok jam 1. Jadi topik hari ini adalah manfaat dari memuji Buddha. Kalau nggak kedengaran boleh duduk lebih dekat lagi ya, karena saya suara nggak bisa terlalu keras. Manfaat dari memuji Buddha. Nanti kalau ada waktu lebih, kalau mau tanya jawab juga bisa. Kalau ada pertanyaan apapun tentang Dhamma, tentang kehidupan, walaupun nggak selaras dengan topik, nggak masalah, bisa ditanyakan. Manfaat dari memuji Buddha secara singkat, ada 7 cara untuk memuji Buddha. Ketika kita bahas tentang manfaat dari memuji Buddha, sebenarnya teknik memuji Buddha, sebenarnya teknik memuji atau memuja ini bisa diaplikasikan juga untuk siapapun yang layak menerima pemujaan. Puja sepujaniyanang etang manggalamuttamang. Menghormati yang layak dihormati itu adalah berkah utama, ya. Jadi Buddha, diantara semua makhluk, Buddha adalah yang paling layak menerima pemujaan. Nah, tapi orang tua juga termasuk, saudara tua, saudari tua juga termasuk, ya. Jadi kalau diantara para bhikkhu itu mereka hormati wasa. Kalau diantara yang bukan bhikkhu, bukan bhikkhuni, itu hormati tanggal lahir, hormati usia, bukan tanggal lahir, usia, ya, berdasar waktu kelahiran. Jadi katakanlah diantara para bhikkhu, bila ada seorang bhikkhu yang putujana atau umat awam, istilahnya makhluk awam, putujana, worldling, dan wasanya katakanlah 1 wasa, artinya 1 tahun, sudah 1 tahun jadi bhikkhu. Lalu katakanlah ada seorang bhikkhu yang masih 0 wasa, belum punya wasa.
Dan biku yang belum punya wasa itu adalah seorang araha. Maka ketika biku yang araha yang lebih junior itu bertemu dengan biku yang putujana, bahkan bukan sotapana tapi satu wasa, biku araha akan namakara pada biku yang putujana tapi satu wasa. Bisa paham ya? Jadi di antara para biku yang dihormati adalah wasanya, terlepas dari segala kualitas lainnya. Itu satu hal. Nah, demikian pula di antara yang bukan biku, makhluk yang bukan biku, bukan bikuni, yang dihormati adalah usia. Jadi kalau misalnya ada yang usia lebih tinggi dari kita, kita bisa hormati dengan segala macam cara. Ada 7 macam cara. Namun mungkin kita akan bahas ini disebut sebagai 7 cara untuk memuja Buddha. Nah, tapi perlu keep in mind bahwa itu bisa diaplikasikan untuk memuja apapun yang layak menerima pemujaan. Buddha, Dhamma, Sangha, orang tua, dan semua makhluk yang sesuai. Ya. Jadi, apakah ketujuh cara itu? Yang pertama adalah akhi puja, yaitu memuja dengan mata. Akhi itu mata, puja itu penghormatan. Memuja dengan mata. Maksudnya apa? Melihat dengan hormat. Tidak melihat dengan kebencian. Jadi melihat dengan mata yang tatapan yang lembut, tatapan yang baik. Itu pemujaan juga. Ya. Dan manfaatnya mungkin nanti kita akan bahas berdasar kata-kata. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama akhi puja dengan mata. Yang kedua itu anjali. Anjali dasangguli nama sitwa. Dasangguli itu 10 jari. Jadi menghormat dengan 10 jari yang dirangkupkan bersama. Ya. Jadi ketika anjali tangannya nggak dibuka begini, itu rileks. Ya. Disatukan, rileks. Ya. Dan istilahnya tidak membentuk ruang. Tidak membentuk ruang ketika anjali itu relatif tidak membentuk ruang, tapi nggak usah dipaksa tekan. Ya, rileks, rileks. Jadi kenapa manfaat dari anjali sangat luar biasa? Ya, karena itu akan sangat membantu untuk mengharmonisasi aliran energi tubuh yang bagian kiri dan kanan. Karena nanti kalau belajar tentang ilmu elemen akan paham bahwa bagian tubuh kiri dan kanan itu diregulasi oleh jenis elemen yang berbeda. Misalnya, kalau pada pria, bagian tubuh sebelah kiri itu lebih diregulasi oleh elemen api dan angin, dan tubuh bagian kanan itu tanah dan air. Kalau wanita sebaliknya. Jadi kalau wanita, tubuh bagian kanannya itu lebih diregulasi elemen api dan angin, dan sebelah kirinya lebih diregulasi elemen tanah dan air. Ketika struktur energi tubuh yang kiri dan kanan tidak harmonis, orang itu akan mengalami sangat banyak ketidaknyamanan dari segi kesehatan, dari segi kesehatan fisik, kesehatan mental, kondisi rezekinya, pengaruhnya pada orang lain, wibawa, karisma dan sebagainya itu akan terpengaruh. Ya. Jadi mereka yang sering melakukan anjali, kalau nanti bisa lihat di Myanmar atau di Sri Lanka, ketika mereka mendengarkan Dhamma Talk, pembabaran Dhamma, walaupun bisa sampai sepanjang malam, mereka umat-umat itu bisa anjali sepanjang malam. Kenapa? Karena mereka beranjali bukan dengan pemaksaan. Bukan saya harus beranjali, bukan. Tapi ketika anjali dilakukan dengan benar, itu kayak dia punya self-maintenance ability. Dia bisa mempertahankan kondisinya sendiri. Dan itu sangat nyaman. Karena nanti ketika sering beranjali, ya, struktur elemen, struktur energi tubuh bagian kiri kanan itu akan makin bagus. Makin seimbang. Dan akibatnya apa? Lihat saja orang Thailand. Orang Thailand mereka sangat sering anjali gitu kan. Karakternya jadi lembut. Kenapa? Karena ketika elemennya seimbang, energinya bagus, flow-nya bagus, di dalam tubuh itu akan tercipta banyak rasa nyaman. Ketika di tubuh banyak merasa nyaman dan tidak menderita, reng kesabaran meluas. Akibatnya karena kesabaran meluas, hati melembut, karakter jadi bagus. Jadi anjali, manfaat seketikanya saja tidak terkira, apalagi manfaat masa depan. Oleh karena itu, bila seorang berbelas kasih pada dirinya dan makhluk lain, dia bisa mengubah dunia dengan banyak-banyak anjali.
bisa dijadikan habit ya. Nah, maka dengan memahami manfaat dari anjali, seorang paham anjali itu dia perlu dilakukan 10 jari dirangkupkan, tidak dibuka, dan tidak menciptakan ruang kosong di tengah. Jadi relatif menempel, tapi nggak ditekan. Jadi relatif relax ya. Nah, kemudian itu yang kedua, kita bisa anjali pada Buddha, pada siapapun yang layak menerima pemujaan ya, penghormatan. Yang ketiga itu namakara. Namakara itu 5 titik sentuh bumi ya, yaitu 2 lutut, 2 siku, dan dahi. Jadi kadang kalau orang nggak paham cara melakukan namakara, mereka biasanya lututnya menyentuh bumi, kemudian siku dan dahi tidak sentuh. Oke, apa yang terjadi? Itu manfaatnya sudah besar, tapi belum sebesar kalau 5 titik sentuh bumi. Ada yang 2 titik sentuh bumi, 2 lutut sentuh bumi, tapi dan dahinya juga menyentuh, tapi sikunya tidak. Biasanya mereka kayak gini. Oke, itu juga sudah lebih baik karena yang pertama kan hanya 2 titik, yang kedua hanya 3 titik. Nah, kalau ditambah dengan sikunya, ada juga yang 4 titik, yaitu 2 lutut sentuh bumi, 2 siku sentuh bumi, tapi kepalanya tidak, dahinya tidak. Nah, itu 4 titik. Jadi ada yang sentuh 2 titik, ada yang sentuh 3 titik, ada yang sentuh 4 titik, dan yang terbaik adalah sentuh 5 titik. 2 lutut, 2 siku, dan dahi. Kenapa? Manfaat dari namakara itu jauh-jauh lebih dahsyat dibandingkan anjali. Tapi yang anjali tidak bisa dianggap remeh. Karena tadi kan udah dengar sekilas pembahasan, dan itu pembahasan sangat singkat. Ya. Kemudian kalau namakara, manfaatnya apa? Kalau mereka yang sudah cukup peka, sudah cukup refine elemennya, mereka indranya akan peka. Maka mereka akan tahu bahwa bumi itu selalu bergetar, selalu kayak mengirimkan frekuensi atau gelombang getaran yang sangat rendah. Tapi gelombang itu mampu membantu proses healing dari tubuh manusia, detox dan healing di tubuh manusia. Oleh karena itu apabila seorang bisa berjalan atau bahkan berdiri di tanah yang cukup bersih dengan hanya telapak kaki, walaupun hanya 5 menit 1 hari, itu bisa memperbaiki kondisi tubuhnya, kondisi kesehatan ya. Ini juga dari penelitian ilmiah sudah mulai diteliti. Mereka yang berdiri dengan telapak kaki langsung ke bumi, walaupun hanya beberapa menit, sirkulasi darah ke daerah kepala bisa jauh lebih lancar. Kenapa? Karena ada sangat banyak kekuatan arus listrik dan sebagainya yang dari bumi ya. Jadi ketika seorang 5 titik menyentuh bumi pada 2 lutut, 2 siku, dan dahi, maka akan tercipta kondisi istilahnya sirkuit energinya akan sangat bagus. Maka kalau yang belajar, misalnya saya meminjam istilah dari yang cakra ya. Jadi ada 7 cakra utama di tubuh manusia, ada 3 nadi utama ya. Dan juga ada sangat banyak yang menengah dan ada tak terhitung yang ukuran mikro atau kecil. Nah, ketika di pasaran mungkin banyak yang mengajar tentang buka cakra. Nah, kalau berdasar ilmu elemen, kita tidak sarankan orang untuk buka cakra. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan sumbatan. Kalau sumbatannya tersingkirkan, maka cakra seperti bagian tubuh lainnya bisa bekerja dengan alami. Jadi jangan kita utak-atik cakranya, kita bantu kondisikan agar dia bisa bekerja dengan baik. Kenapa dia perlu bekerja dengan baik? Supaya tubuh sehat, tidak terlalu banyak rasa menyakitkan di dalam, maka kesabaran bisa lebih luas, maka meditasi lebih mudah. Nggak mudah pegal sana pegal sini, kesemutan sana kesemutan sini, sakit punggung, sakit ini sakit itu. Adalah benar tentang cakra, nadi, dan sebagainya, tidak perlu dibahas terlalu detail karena untuk membereskannya tidak sulit kalau paham ilmu elemen ya. Tapi kita nggak bisa anggap remeh itu karena itu alat bantu yang sangat bermanfaat. Adalah benar kalau waktu meditasi misalnya bisa diabaikan segala sakit dan sebagainya, itu bagus, tapi bukankah lebih bagus kalau dari awalnya tidak ada sakit? Oke. Jadi ketika seorang namakara yang 5 titik sentuh bumi, itu akan sangat realign terutama 7 cakra utama dan 3 nadi besar. Karena itu jalurnya ada dari tulang ekor sampai puncak kepala. Jadi jalurnya kurang lebih di sana. Maka ketika tubuh berat badannya terbagi dengan baik dari 5 titik,
biasanya kan hanya 2 kaki, ya. Ketika berat badannya terbagi dengan baik di 5 titik, lalu habis itu kan kita bangkit lagi kan, lalu 5 lagi, lalu bangkit lagi, lalu 5 lagi, lalu bangkit lagi, maka sirkuit energinya itu akan bekerja dengan sangat luar biasa baik. Lalu yang itu sedikit manfaat dari yang namakara. Lalu manfaat kamanya apa, mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut, ya. Kemudian jadi yang pertama Akhi Puja lewat memuja dengan mata, yang kedua itu Anjali, yang ketiga itu Namakara, yang keempat itu Nipananjali. Nipananjali, Nipana itu berbaring, Anjali itu Anjali, ya. Jadi bagaimana kalau misalnya tahu tentang petapa Sumedha, bodhisatta kita ketika masih jadi petapa Sumedha, ketika beliau akan menerima wiyakarana atau ramalan pasti dari Buddha Dipangkara 4 asangkhya 100.000 mahakapa yang lalu, beliau melakukan itu. Jadi beliau rebahkan tubuhnya kemudian beranjali, kalau nggak salah di belakang kepala, ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan nanti seluruh tubuh rata dengan tanah, wajah, dahi juga sentuh tanah, kemudian bisa membentuk anjali di belakang kepala, ya. Mungkin nanti bisa kita coba peragakan. Cuma ada yang mengatakan bahwa itu kayak dari Tibet. Benar, orang Tibet biasa melakukan itu, tapi kami tidak menyarankan melakukan sebagaimana orang Tibet melakukannya, ya. Kalau berdasar ilmu elemen nanti akan lihat sendiri cara melakukan yang benar. Kenapa? Panduan dari ilmu elemen adalah apapun yang grosskan elemen, yang membuat elemen jadi kualitasnya nggak bagus, itu kurang oke. Apapun yang membuat elemen jadi refine atau kualitasnya lebih bagus, itu alternatif yang lebih baik. Yang orang Tibet mereka kan berdiri lalu sliding, ya. Nah, itu bisa menyebabkan ada efek samping yang kurang baik. Itu juga baik, tapi masih ada efek sampingnya pada struktur tulang, saraf dan sebagainya. Oke, cara lihatnya begini. Kalau mereka pakai cara seperti itu, bahkan kain bajunya itu bisa rusak, apalagi kulitnya, ya. Kalau satu cara, satu aktivitas cenderung mudah untuk merusak sesuatu yang seharusnya tidak rusak, itu bisa dikatakan tidak terlalu refine metodenya, ya. Nanti bisa lihat yang kalau berdasar aplikasi dari ilmu elemen, cara Mahanamakara yang jauh lebih effortless, dan itu bisa sangat nyaman dilakukan, ya. Kemudian manfaat dari Mahanamakara itu nggak terkira, karena seluruh tubuhmu rebah dengan bumi, ya. Jadi pertukaran energinya itu sangat dahsyat, dan itu bukan hanya align 7 cakra utama. Selain 7 cakra utama, ratusan cakra menengah dan tidak terhitung cakra yang mikro. Kemudian 3 nadi utama, belasan nadi menengah, dan tidak terhitung nadi yang mikro. Itu akan terhandle. Makanya bisa dikatakan mereka yang lakukan Mahanamakara itu bisa membebaskan dirinya dari lebih dari 1 triliun macam penyakit. Pai Chen I Chung Ping. Oke. Jadi banyak sekali penyakit bisa terbereskan karena struktur energi dan semuanya terperbaiki dengan sangat signifikan, ya. Dan bukan hanya tentang penyakit. Siapapun yang ingin kesehatan, istilahnya siapapun yang inginkan apapun, dengan melakukan Mahanamakara dengan benar, mereka bisa dapat dengan sangat cepat, mudah, nyaman, dan lancar, dan bertahan lama, ya. Yang penting kalau udah dapat Mahanamakara tetap perlu dilakukan untuk maintain, ya. Jadi kalau dia mau sehat dia bisa sehat, kalau mau dia mau cantik dia bisa cantik, mau tampan bisa tampan, mau rupawan bisa rupawan, mau bentuk tubuh bagus bisa bentuk tubuhnya bagus, mau kaya mau makmur bisa kaya bisa makmur, mau tenar bisa nikmati ketenaran, mau terkenal bisa nikmati terkenalan, mau dihormati orang, mau berwibawa, mau berkarisma bisa dapat, mau bijaksana bisa, mau hatinya damai bisa, mau capai jana bisa, mau maju di meditasi bisa, mau capai kesucian bisa, mau capai Buddha bisa. Tidak ada yang tidak bisa dicapai oleh mereka yang melatih Mahanamakara. Kenapa? Itu yang menyenangkan. Mungkin kalau didengar nggak terlalu percaya, tapi yang menyenangkan adalah ehipasiko ayang damo. Dhamma ini ehipasiko adalah ia yang mengundang untuk datang dan melihat,
Ya. Bahkan Mahanamakara, bahkan walaupun baru dilakukan sekali, itu feel-nya sudah akan sangat nyaman. Kalau paham cara melakukannya ya. Saya sangat tidak saran yang pakai sliding. Oke, nah nanti bisa lihat caranya bagaimana. Nah, kalau seorang biasanya kayak kemarin malam kepada satu keluarga, anaknya juga suka gym. Jadi saya ada bahas kalau melakukan Mahanamakara itu seluruh tubuh akan bagus kondisinya. Walaupun Anda tidak olahraga apapun, no worry. Lakukan Mahanamakara jauh lebih bagus. Kenapa? Ketika kita olahraga, seringkali itu nggak seimbang. Misalnya contoh kalau yang ke gym, with all respect ya, kalau tetap mau ke gym ya nggak apa-apa. Cuma maksudnya kalau Anda ke gym ditambah dengan Mahanamakara akan sangat beda. Sangat beda, hasilnya akan jauh beda. Jadi saya bukan bilang jangan ke gym, bukan. Tapi memang kalau cuma ke gym, bisa lihat nanti badannya bisa disproporsional. Bukan hanya secara ukuran, tapi struktur energinya bisa kacau. Sirkuit energinya kacau, nanti malah banyak penyakit. Makanya yang kayak atlet-atlet kalau lihat, mereka kan kayak pengerahan fisiknya sangat berlebihan ya. Misalnya kalau yang lempar lembing atau apa, itu tentu ada bagian tubuh yang ototnya jadi nggak seimbang dibanding yang lain. Nah, maka olahraga-olahraga tertentu itu bisa menyebabkan masalah di jangka panjang. Bisa lihat atlet-atlet itu jarang ada yang aktif dengan normal setelah lewat 35 tahun. Mungkin mereka kelihatan super, tapi sampai 35 tahun anjloknya sangat cepat. Penuaan dini dan sebagainya sangat hebat. Kenapa? Karena sirkuit energinya kacau. Karena overexertion. Nah, Mahanamakara ketika dilakukan itu tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, itu akan jadi sangat nyaman. Saya di Indonesia juga saya encourage sangat banyak orang untuk lakukan Itipiso, tahu Buddha Nusati, Itipiso 100.000 dan Mahanamakara 100.000. Tapi dengar 100.000-nya jangan shock. Perlu lihat term and condition, syarat dan ketentuannya adalah bertahap tanpa pemaksaan. Jadi walaupun sehari 3 kali dilakukan, itu oke, Anda catat. Tapi nanti grand totalnya 100.000 dan itu akan sangat nikmat. Oke. Nah, tapi yang terjadi adalah banyak orang melakukan jadi 30 kali, 100 kali, 3.000 kali. Karena kenapa? Nyaman. Kalau dilakukan dengan benar, Anda bisa ketika Anda bergerak, Anda lupa Anda punya tubuh. Tapi bergerak. Nah, itu nanti akan sangat nyaman. Anda bisa lupa waktu, lupa segala. Jadi perlu di set alarm kadang ya waktu latihan. Nah, bagi mereka yang merasa sulit meditasi dan sebagainya, lakukan Mahanamakara. Nanti akan lihat sendiri begitu. Bahkan sedang Mahanamakara pun pikirannya sudah meditatif. Apalagi ketika duduk meditasi. Jadi untuk pemula biasanya saya tidak terlalu tekankan untuk mulai meditasi. Saya ngajar meditasi sudah cukup lama juga. Jadi di awal-awal memang saya tekankan meditasi. Tapi setelah saya lihat bagaimana orang dengan sangat mahir menyiksa diri mereka untuk maju dalam meditasi dengan standar mereka dan cara mereka, akhirnya kayaknya perlu dibenahi dulu basic-basicnya. Ya. Jadi untuk meditasi sehari minimal saya minta bagi yang mau praktek sehari minimal sejentikan jari. Yang penting ada, walaupun sejentikan jari. Jadi Anda kayak menyadari nafas masuk, nafas keluar, minimal sejentikan jari sehari sudah bagus. Yang penting tiap hari ada. Istilahnya ini basicnya dulu. Gitu. Nah, benahi dulu yang lain-lain sehingga karena yang saya mau adalah nanti orang-orang yang bisa satu hari misalnya meditasinya 7 jam, 9 jam, 14 jam, 20 jam, 24 jam, lalu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari tanpa bangkit. Dan dia tidak berjuang untuk itu. Dia justru berjuang agar bisa meditasi yang lama. Bukan berjuang untuk bertahan meditasi. Ngerti kan? Nah, itu hanya bisa terjadi kalau non-violence, kalau tanpa kekerasan. Kalau seorang mengasosiasikan meditasi dengan kata latihan dan perjuangan dan ini agak beresiko. Nah, perlu paham bahwa meditasi itu privilege. Kita bisa untuk sementara tidak terganggu. Jadi Mahanamakara, pembahasan dari manfaatnya itu nggak akan bisa habis.
Manfaat dari satu kali melakukan Mahanamakara pada Buddha, walaupun ada 100.000 sama Sang Buddha, membabarkan manfaat rinci dari melakukan satu kali Mahanamakara kepada Buddha. Walaupun 100.000 Buddha itu menjelaskan aspek yang berbeda tanpa saling mengulangi satu sama lainnya. Selama 100.000 Mahakapa, pembabaran itu belum berakhir. Itu manfaat yang tak terbayangkan dari melakukan Mahanamakara. Dan bagi yang non-Buddhis, Anda juga bisa semangati mereka lakukan Mahanamakara pada visualisasi orang tua mereka. Nah, jadi ketika melakukan Mahanamakara, Anda bisa visualisasi misalnya seperti Buddha Dipangkara waktu itu sedang berdiri posisinya. Jadi sepasang kaki Buddha, kemudian Buddha berdiri, kemudian banyak biku di belakang. Jadi sekalian menghormat pada Buddha dan Sangha. Ya. Kemudian Anda bisa set intention meletakkan wajah Anda dengan lembut di depan kaki Buddha. Nah, proses Mahanamakara itu begitu. Nah, orang yang hanya mau visualisasi kaki Buddha silahkan. Yang tidak bisa visualisasi, no worry. Yang mau sambil baca Namo Buddhaya sambil melakukan silahkan. Mau baca Namo Tassa silahkan. Yang mau baca Itipiso silahkan. Jadi kalau mau sekalian latih Itipiso 100.000, Mahanamakara 100.000 juga bisa. Ya. Kalau tentang Itipiso nanti itu di wajib puja. Ya. Kemudian yang kelima itu Padakkhina. Padakkhina itu menghadapkan sisi kanan tubuh kepada pihak yang kita hormati. Dan biasa manifestasinya adalah melingkari. Melingkari misalnya pagoda, thupa, ya, pohon bodhi atau apapun yang bisa dikelilingi, misalnya Rupang Buddha juga ya. Kalau misalnya di Jakarta, di Sunter, Dhammacakka, itu kan ada Uposatagara. Uposatagara juga bisa dipuja. Mereka yang memuja Uposatagara itu seperti memuja Sangha. Nah, kalau memuja pagoda dari Buddha itu kan seperti memuja Buddha. Kalau memuja Uposatagara itu seperti memuja Sangha. Nah, dan bagusnya Uposatagara itu hampir pasti bisa dikelilingi karena selalu ada jarak dengan daerah sekitar. Maka kalau Anda bisa kelilingi itu akan sangat bagus. Manfaat dari melakukan Padakkhina juga sangat nggak terbayangkan ya. Jadi selangkah demi selangkah itu pertambahan kekuatannya itu sangat dahsyat. Apapun yang tercakup di sebelumnya bisa tercakup di setelahnya ya. Padakkhina, mereka yang melakukan Padakkhina akan menikmati kemampuan untuk memperoleh pengetahuan agar seluruh semesta raya, semua makhluk bisa patuh, bisa mengikuti nasihat dan omongannya. Jadi ketika dia bicara, makhluk bisa mau perhatikan. Ketika dia bicara, makhluk bisa mau peduli gitu. Bisa omongannya bisa ada bobot. Nah, ya. Jadi itu salah satu manfaat dari Padakkhina. Maka siapapun yang ingin menjadi pemimpin besar, baik di negara, di organisasi, di perusahaan ataupun dalam keluarga, ya kalau ia lakukan Padakkhina, power itu akan terbit dengan sangat luar biasa. Jadi itu manfaat dari Padakkhina. Dan selain itu kita juga bisa keep objek yang kita hormati itu di sisi kanan tubuh. Misalnya kalau lihat di Myanmar dengan Sri Lanka, mungkin bisa lihat ketika mereka setelah memuja thupa atau pohon bodhi, itu mereka bisa jalan mundur sampai cukup jauh baru membelok pergi. Nah, atau mereka kalaupun tidak jalan mundur, mereka agak hadapin bahu kanan, sisi kanan tubuh ke pagoda, lalu mereka jalan agak miring. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memuja juga ya. Kemudian yang melakukan Padakkhina, menghadapkan sisi kanan tubuh pada ini, akibatnya salah satu adalah orang-orang yang ia asosiasi, walaupun bahkan belum mengenal dia, akan cenderung pay attention, kayak punya rasa ingin melihat dia lagi dan lagi. Somehow kayak tertarik untuk melihatnya lagi dan lagi. Jadi walaupun mereka nggak kenal, tapi kayak ada good feeling untuk melihat orang itu lagi dan lagi. Ya. Jadi itu 5 ini adalah rangkuman dari cara memuja Buddha melalui tubuh atau kaya, ya, kaya kama, kaya puja, memuja melalui tubuh. Bisa diurai menjadi 5 grup ini.
ya. Tapi tentu tidak terbatas hanya di sini. Misalnya kalau melihat orang yang lebih senior datang, kita bangkit dari tempat duduk gitu. Nah, itu juga menyambut dengan berdiri, itu juga cara menghormati. Sebenarnya ada banyak ya, tapi ini rangkuman. Kemudian yang keenam itu waci puja. Waci puja itu pemujaan melalui kata-kata atau verbal. Bisa menggunakan mulut, bisa menggunakan tulisan ya. Jadi misalnya kalau kita baca misalnya Namo Buddhaya, terpujilah kepada semua Buddha ya. Tapi di kata namo itu kan pujian ya. Budaya, ya itu kepada, Buddha itu kepada Buddha. Tapi dalam bahasa Pali bisa dikatakan apabila jumlah sesuatu itu luar biasa banyak, bisa diletakkan dalam bentuk singular, dalam bentuk tunggal. Buddha yang di masa lalu, Buddha yang di masa depan dan saat ini, jumlahnya secara total itu tidak terhitung. Apakah waluka gangga nandani butajina? Apakah sedikit waluka pasir gangga di sungai Gangga? Ananta, anta itu ujung, ananta tanpa ujung. Nibuta yang telah padam, jina para penakluk. Adalah sedikit jumlah pasir di sungai Gangga, adalah tak terhitung, tak terukur, adalah tiada batas jumlah dari para penakluk yang telah padam. Jadi sama Sang Buddha di masa lalu itu nggak terhitung, apalagi yang masa depan. Jadi ketika kita mau memuja semua Buddha sekaligus, itu bisa melalui 5 suku kata ini, Namo Buddhaya. Karena jumlah Buddha sangat tidak terhitung, bisa digabung menjadi satu singular, Buddha. Nah, jadi ketika bahkan kita chant kayak Buddha, itu kalau mau itu bisa diarahkan untuk memuja kualitas dari semua Buddha. Karena semua Buddha tidak bisa dibilang sepenuhnya terpisah, tidak bisa dibilang sepenuhnya sama. Seperti apa? Misalnya, lautan terdiri dari sangat banyak tetes air. Tapi setiap tetes airnya asinnya kurang lebih sama. Bisa dibilang ya sama lah, until one extent ya. Jadi semua Buddha itu mungkin agak berbeda di pohon bodinya, usianya, ukuran tubuh dan sebagainya. Tapi ada kualitas-kualitas tertentu yang perfectly the same. Apa itu? Yang 9. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vicacarana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati Sattha deva manusanang buddho bhagavati. 9 kualitas dari semua Buddha ini. Apabila satu Buddha memuji Buddha yang lain, beliau bisa dengan mudah melafalkan 9 kualitas ini. Karena ini adalah rangkuman dari semua kualitas Buddha yang nggak terhitung. Apa manfaat dari memuji Buddha melalui mulut? Jadi seperti ini. Kalau kita belajar ilmu elemen, kita akan paham bila ada kualitas yang baik di eksternal, di orang lain atau di makhluk lain ya. Kalau kita memuji itu, kalau kita bergembira atas kualitas baik yang ada pada orang lain, misalnya dia cantik atau dia kaya, dia tenar, dia dihormati orang, dia baik hati, dia bijaksana, atau dia damai, meditasinya bagus misalnya. Kalau kita turut bergembira, kalau kita memuji itu, maka kualitas itu dengan mudah akan terbit dalam kita. Itu kalau belajar ilmu elemen akan jelas ya. Dan kalau misalnya ada kualitas yang baik di orang lain dan kita cela, kita hina, kualitas itu akan lebih sulit lagi untuk terbit dalam kita, dan kalau sudah ada akan luntur. Oke. Kemudian kalau ada kualitas yang buruk pada orang lain, pada makhluk lain, misalnya cacat, buta, bisu, tuli, atau sifatnya buruk ya. Lalu kita misalnya malas atau bodoh atau kasar atau kejam atau iri hati atau cemburuan, lalu kita cela itu dengan cara yang menghina. Maka kualitas buruk itu dengan mudah terbit dalam kita. Tapi kalau kita menghadapi dengan karuna, kalau kita mengembangkan belas kasih terhadap segala sesuatu yang buruk, segala kualitas yang tidak baik, maka
kita akan semakin terhindar dari kualitas itu. Itu bagaimana cara alam ini bekerja. Terhadap yang baik kita mudita cita, itu akan lebih mudah terbit dalam kita, istilahnya seperti diduplikasi, dan kepada yang buruk kita karuna, maka kita akan lebih terlindung dari kondisi yang demikian. Jadi misalnya contoh Bante Sariputta. Bante Sariputta adalah yang terunggul dalam kebijaksanaan di antara semua murid Buddha. Kenapa? Salah satunya karena kalau nggak salah sekitar 1 Asangkhya 100.000 Mahakapa yang lalu, kalau nggak salah pada Buddha Anomadasi, waktu itu Bante Sariputta terlahir sebagai petapa Suruci. Dan sebagai petapa Suruci, saat ia melihat Buddha, ia memuji Buddha dengan 9 syair. Di syair itu ada 3 yang kurang lebih maknanya seperti ini. Tanah, bumi dapat diletakkan pada timbangan. Mungkin bumi dapat diukur dengan timbangan, tapi kebijaksanaanmu, oh pahlawan agung, tidak akan pernah bisa diukur. Samudra bisa diukur dengan satuan ukur, mungkin liter atau apa, tapi kebijaksanaanmu, oh pahlawan agung, tidak akan pernah bisa diukur. Luasnya ruang angkasa raya bisa diukur kalau nggak salah dengan jari atau tali, tapi oh pahlawan agung, kebijaksanaanmu tidak pernah bisa diukur. Dia memuji Buddha dengan 9 syair. Salah satunya ada 3 yang mencakup ini, memuji kebijaksanaan Buddha. Nah, karena ia memuji kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan dahsyat terbit dalamnya. Bisa mulai paham logika hubungannya ya. Nah, maka apabila seorang melafalkan itipiso, apabila seorang bahkan namo buddhaya, apabila seorang bahkan buddho, kata buddho itu kan mencakup keseluruhan kualitas Buddha. Maka dikatakan Buddho Buddho tigoso atidulabataro kakatha Buddha bawo. Buddho Buddho tigoso. Goso itu suara. Suara dari Buddho Buddho. Ati dulabataro. Laba itu mendapatkan. Dulaba itu sulit didapatkan. Ati itu sangat, kayak luar biasa. Luar biasa sulit didapatkan, ada taronya lagi, artinya lebih. Istilahnya yang kayak superlatif. Jadi ati dulabataro adalah sangat sulit untuk didapatkan, untuk bisa didengarkan, kata Buddho. Ka katha Buddha bawo, ka apa, kata berbicara, mengatakan, Buddha bawo, kemunculan. Apalagi yang perlu dibahas tentang kemunculan seorang Buddha. Bahkan kata Buddho itu juga sudah sangat langka. Jadi di sepanjang samsara, apalagi kemunculan dari seorang Buddha. Ya. Jadi bahkan bila seorang mengucapkan Buddho itu sudah sangat powerful. Karena kenapa? Misalnya contoh, ketika kita menyebut nama satu orang, yang kita tuju adalah segala aspek karakternya kan, yang baik dan buruk. Betul nggak? Misalnya ketika kita ngomongin satu teman kita, misalnya si Andi, maka dalam pikiran kita itu merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan si Andi itu. Nah, in the similar way, ketika seorang chant Buddho, itu juga merujuk pada semua kualitas baik yang ada pada Buddha. Karena Buddha nggak punya kualitas buruk. Jadi, karena itulah kata Buddho satu ini jadi sangat berkekuatan. Tapi kalau mau namo buddhaya, bisa juga. Kalau mau chant namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, itu juga bagus. Kalau mau itipiso juga bagus. Ya, kalau mau yang lebih panjang lagi ada. Cuma biasanya kami sarankan sehari bacalah namo buddhaya minimal 3 kali. Bisa juga ajar anak-anak. Ya, itu adalah perlindungan yang sangat luar biasa. Mereka yang chant namo buddhaya sehari minimal sekali, itu sedang membangun perlindungan yang sangat dahsyat untuk dirinya. Mereka yang chant satu hari namo buddhaya minimal 3 kali, sepanjang perjalanan hidupnya, baik yang saat ini maupun yang mendatang, istilahnya sepanjang sisa pengembaraan samsaranya yang tidak akan lama lagi, masalah besar, bencana besar akan jadi kecil, masalah kecil jadi tiada, berkah yang kecil jadi besar, yang besar jadi berlimpah. Jadi kalau mereka yang berbelas kasih pada dirinya dan pada makhluk lain,
mereka akan latih minimal sehari Chen Namo Buddhaya minimal 3 kali. Kalau bisa ajar ke anak juga bagus, 24 jam bebas ya. Kapanpun dimanapun bisa. Kalau misalnya lagi di tempat yang kurang sesuai, bisa Chen dalam hati. Kalau untuk anak-anak bisa bilang kayak ketika kamu takut, ketika kamu sedih, ketika kamu marah, ketika kamu senang, boleh Chen Namo Buddhaya. Ketika sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebangun tidur, sebelum naik kendaraan, sebelum masuk ruangan, sebelum ketemu orang, silakan Chen Namo Buddhaya. Tapi jangan diwajibkan, jangan diharuskan. Ya, cuma disarankan untuk dilakukan. Ya. Kemudian Itipiso. Kenapa kami sangat encourage orang untuk latih Itipiso 100.000 kali? Karena ada sihir hitam, ada sihir putih, Sukawija dan Kanhawija. Jadi di seluruh semesta raya ini kehidupan bukan hanya di sini, ya, ada di sangat banyak tempat. Dan di satu cakrawala ada 31 alam. Alam manusia 26 tingkat surga dan 4 alam yang menderita. Ada 8 tingkat neraka panas. Jadi satu set ini disebut satu cakrawala. Nah, di seluruh semesta raya jumlah cakrawala tidak terhitung. Ilmu sihir itu bukan hanya ada di dunia manusia. Ada 6 kelompok ilmu sihir, baik yang hitam maupun yang putih. Dunia manusia itu satu, dunia hewan itu juga ada ilmu sihir. Mereka ada misalnya seperti naga, garula, ya, kemudian hewan-hewan tertentu yang berlatih mereka bisa kuasai ilmu sihir tertentu, misalnya hewan seperti ular, rubah, kalajengking, laba-laba, ya, kadang mereka bisa ada. Kemudian di alam setan, peta, mereka juga bisa ada ilmu sihir. Kemudian alam asura, mereka ada sihir, salah satu yang paling terkenal, yang paling kuat itu sihir Sambari. Sampai Saka juga mau belajar dari asura. Kemudian di alam dewa juga ada banyak ilmu sihir. Dan alam Brahma. Alam Brahma sihirnya sangat kuat. Alam manusia sihirnya bisa sampai sekuat apa? Ada satu ilmu sihir di India, itu kalau dilatih, orang itu bisa bunuh Saka. Saka itu raja para dewa. Tapi sihir yang ada di alam manusia bisa bunuh Saka. Jadi kekuatan sihir itu kuat, tidak bisa dianggap remeh. Tapi bagi mereka yang tidak paham kekuatan alam, mereka tidak tertarik pada kekuatan sihir. Tapi mereka yang paham bahkan sedikit kekuatan alam tidak akan bisa tertarik dengan kekuatan sihir. Karena kekuatan sihir dibandingkan kekuatan dhamma, dibandingkan kekuatan alam, kalau dibandingkan, apabila kekuatan sihir itu seperti sebutir debu halus di ujung jarum, kekuatan alam itu seperti seluruh semesta raya atau lebih. Maka siapapun yang belajar kekuatan alam itu tidak pernah perlu khawatir dengan ilmu sihir, ya. Nah, ilmu sihir yang hitam itu ada, ilmu sihir yang putih juga ada, ya. Tapi bahkan walaupun digabungkan dua macam ilmu sihir ini, baik ilmu sihir yang ada di dunia manusia, alam para naga, alam para dewa, yang dari 6 kelompok itu, kemudian yang ada di cakrawala ini maupun di seluruh cakrawala yang ada di seluruh semesta raya, seluruh kekuatan sihir yang ada di seluruh semesta raya digabungkan jadi satu. Apapun yang mampu diberikan oleh segala kekuatan sihir itu, Itipiso mampu berikan lebih. Dan apapun yang tidak mampu ilmu sihir itu berikan, Itipiso mampu berikan. Oleh karena itu, saya sangat sarankan orang untuk chant Itipiso. Lalu ada yang mungkin menyatakan kalau nggak ngerti emang ada gunanya. Itu karena nggak belajar sihir. Kalau yang paham tentang ilmu sihir akan paham bahwa mantra itu sudah ada kekuatannya. Maka sangat sering kalau seorang yang pernah belajar sihir akan paham, sangat sering ada yang namanya mantra-mantra terlarang dan dirahasiakan. Kenapa? Karena siapapun yang baca bisa dapat kekuatannya. Tentu kalau makin ngerti, kekuatan yang bisa diakses makin penuh. Bisa paham logikanya nggak? Kalau itu tidak bisa berkekuatan, kalau tidak dimengerti oleh praktisinya, ngapain disembunyikan, betul nggak? Mantranya disebar aja, karena itu kayak nggak ada kekuatan. Siapapun yang baca kalau nggak mengerti maknanya kan nggak ada kekuatan. Jadi disebar luas juga nggak masalah. Tapi karena mantra itu sendiri berkekuatan, maka para guru mantra itu mereka keep
Karena kalau ini sebar di dunia, dunia bisa kacau. Bisa paham? Nanti kau lihat misalnya di Jataka. Di Jataka akan paham ada satu mantra yang namanya saya lupa. Nama mantranya apa? Kalau nggak salah istilahnya itu mantra yang untuk taklukkan bumi. Jadi kalau nggak salah saat itu Bodhisatta latih mantra itu. Dan pelafalan mantranya ya karena begitu kalau orang dengar dan mampu ingat dan mampu lafal, dia bisa dapat kekuatan itu. Maka Bodhisatta melihat kondisi yang sesuai, tempat yang terpencil, nggak ada orang, baru beliau lafalkan untuk latih. Tapi ternyata di bawah batu tempat ia duduk ada seekor serigala sedang istirahat mungkin. Dan serigala itu mendengar. Dan kebetulan dia dulu pernah jadi Brahmana yang juga belajar mantra itu. Makanya dia langsung ingat lagi. Nah, ketika dia pakai kekuatan mantra itu, apa yang terjadi? Gajah, singa dan semua jadi takluk sama dia. Lalu dia memilih serigala betina untuk jadi ratunya. Kalau nggak salah serigala betinanya nggak mau, dia kasih pakai mantra itu, takluk juga jadi ratunya. Lalu kalau nggak salah mereka posisinya itu 2 ekor gajah kalau nggak salah, lalu singa di atasnya, baru tandu dari si serigala dan ratunya. Jadi dengan segala kemegahan diikuti nyaris seisi hutan, dia mau ambil alih kerajaan yang dari mana Bodhisatta tadi datang. Dan dia kayak mengancam untuk serahkan kerajaan atau perang. Lalu Bodhisatta, orang kan udah pada panik melihat yang seperti itu, karena banyak singa juga ikut patuh sama dia karena kekuatan mantra itu. Kemudian Bodhisatta suruh semuanya, kalau nggak salah Bodhisatta pancing dia dulu dengan cara apa kamu akan merebut kota ini. Lalu dia bilang dia akan memerintahkan singa untuk mengaum. Maka karena singa waktu itu perlu dipahami berbeda dengan singa yang sekarang. Ya. Di Himalaya itu ada singa yang mungkin dulu ya, sekarang nggak tahu. Ada singa yang ketika mereka mengaum, kalau nggak salah pada jarak 20 yojana, ibu hamil bisa keguguran. 20 yojana, 1 yojana sekitar 26,88 km. Tapi syukurnya singa yang seperti itu nggak sering mengaum. Jadi auman mereka itu sangat wow. Nah, singa yang seperti itu yang kalau nggak salah until one extent, jadi dia taklukkan dengan kekuatan mantra untuk melayani dia. Maka kalau apapun yang dia perintahkan mereka jadi patuh. Begitu Bodhisatta tahu, Bodhisatta suruh rakyat dan semua orang yang di sana, di kerajaannya kalau nggak salah, untuk menyumbat telinga mereka, kalau nggak salah dengan kacang atau dengan apa gitu. Dan juga bukan hanya itu, semua hewan yang ada di kerajaan itu semua disumbat telinganya. Lalu habis itu baru Bodhisatta naik dan kayak nggak mau menyerahkan kerajaan. Lalu serigalanya marah, dia suruh singanya untuk mengaum. Begitu singanya mengaum, karena kekuatan dari auman singa itu, semua hewan yang mengikuti dia jadi shock, ketakutan. Gajah, tadi singanya kan berdiri di atas gajahnya kan ketakutan, akhirnya mereka mulai kabur, akhirnya ini kan jatuh. Jadi semua hewan itu karena auman singa itu jadi panik, kekuatan mantra kayak kacau, lalu mereka saling injak, saling panik mau melarikan diri, akhirnya banyak yang mati. Kalau nggak salah hanya sisa akhirnya itu hanya sisa beberapa ekor singa yang akhirnya melarikan diri karena mantranya hancur. Kenapa? Si serigala jatuh dan kepalanya terinjak oleh satu ekor gajah yang kalau nggak salah nopang dia. Nah, kalau pemilik mantra mati, kekuatan mantra bisa hilang. Jadi bisa lihat kekuatan mantra, bahkan kalau hewan yang dengar, mereka bisa akses powernya. Dan kekuatan dhamma itu jauh lampaui sihir. Maka sangat lucu bila ada orang yang meragukan kekuatan dari syair Pali yang berasal dari dhamma, apalagi dari Tipitaka, apalagi dari mulut Buddha. Buddha berkali-kali baca Itipiso, berkali-kali. Bisa lihat di aneka macam sutta, bisa paham ya. Jadi misalnya contoh di Dajaga Sutta, Buddha ada baca tentang yang Itipiso Bhagawa Arahang, tentang kualitas Buddha. Bagaimana seorang biku merenungkan kualitas Buddha. Buddha bacakan Itipiso itu sangat banyak kali. Bisa lihat dalam Tipitaka. Ya. Jadi walaupun Anda belum paham maknanya,
manfaatnya sudah tak terkira. Apalagi kalau makin paham. Di grup WhatsApp yang kita kelola ada yang sudah baca 140.000 kali. Jadi dalam waktu satu hari biasa dia 5.000 kali. Jadi itu baru sebentar, mungkin belum sebulan. Dan memang kebijaksanaan dia, kualitas meditasi dia, improve-nya sangat luar biasa. Kalau nggak salah sebelum itu meditasi dia sangat bingung, tapi sekarang kayak cahaya udah mulai terbit. Jadi ada banyak cara untuk maju dalam meditasi, bukan hanya dengan meditasi saja. Ada banyak cara, supportive cause-nya banyak. Nah, itu salah satu manfaat dari melakukan waci puja, memuja Buddha melalui suara. Otomatis juga nanti suaranya akan jadi bagus dan sebagainya. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah mano puja. Mano puja itu memuja melewati pikiran. Jadi itu bisa lihat di Buddha Apadana, di Sutanta Pitaka, Apadana Pali, Buddha Apadana, halaman pertama. Di sana itu bisa pelajari tentang mano puja atau manomaya puja atau puja ciptaan pikiran. Di sana Buddha babarkan bagaimana ketika beliau masih seorang bodhisatta, beliau terlahir sebagai seorang cakrawati yang bernama Tiloka Wijaya. Di saat itu kalau nggak salah di dunia tidak ada Buddha, tidak ada Paceka Buddha, tidak ada Sangha. Tapi beliau mampu mengingat tentang adanya Buddha karena kan beliau bodhisatta, jadi mungkin ingatan lampaunya kuat. Akhirnya beliau mau lakukan pemujaan, tapi kan nggak bisa, nggak ada Buddha. Caranya gimana? Dengan pikirannya dia ciptakan. Jadi itu sangat luar biasa. Buddha Apadana itu sangat mengagumkan, ya. Jadi kayak beliau mulai kalau nggak salah dengan pikirannya dia kayak memvisualisasikan sejauh-jauhnya seluruh semesta raya itu, sejauh-jauhnya semesta, istilahnya disebut sih Buddha Keta atau daerah kekuasaan seorang Buddha. Ya Buddha Keta itu ada 3 makna, ada Jati Keta, Anaketa, dan Wisaya Keta. Nah yang dimaksud itu Wisaya Keta. Wisaya artinya kayak area kekuasaan seorang Buddha, yaitu ya seluruh semesta raya. Karena seluruh semesta raya bisa diketahui oleh Sabanyutanyananya Sang Buddha, kemahatawan Sang Buddha. Jadi kalau seorang sama Sang Buddha mau, seluruh semesta raya bisa ia letakkan di atas ujung satu bulu tubuhnya dan kemudian dikembalikan ke bentuk semula kurang dari sejentikan jari. Nah itu kekuatan sama Sang Buddha. Apalagi kalau beliau mau pergi ke tempat yang jauh, itu nggak perlu ada jeda waktu, bisa tiba. Ya hampir tidak ada jeda waktu, mungkin bisa dikatakan begitu. Karena kekuatan sama Sang Buddha ya saya juga nggak paham secara detail. Yang paham hanya sama Sang Buddha lain. Ya. Jadi sejauh-jauhnya daerah kekuasaan dari seorang Buddha, segala macam permata, baik yang ada di bumi maupun di angkasa, itu dia kumpulkan di satu tempat. Tentu ini lewat pikiran saja, ya, divisualisasikan. Kemudian kayak tempat itu tanahnya itu terbuat dari perak. Lalu itu dijabarkan dengan sangat detail bagaimana dia bangun, singkat kata dia bangun istana. Istana yang sangat banyak lantai dengan aneka macam permata dan emas. Jadi di atas bumi perak itu kalau nggak salah lantai pertama lantainya itu lapis lazuli ya. Saya lupa nama permatanya. Nah, tapi istilahnya warna biru atau apa seperti langit. Kemudian banyak pilar yang dari aneka permata, dari emas ya. Kayak jendela, pintu itu sampai dijelasin jendela, pintu itu ukiran-ukirannya detail. Kemudian kayak bahkan batang kuncinya itu semua dibuat dengan sangat indah. Lalu ada jaring-jaring yang jaring atau jala yang dibuat dari rantai-rantai emas, lalu ada lonceng-lonceng kecil. Jadi ketika angin bertiup itu akan hasilkan musik yang sangat luar biasa, merdu. Kemudian aneka macam parfum, kemudian aneka macam rantai permata, rantai garland dari bunga ya dan sebagainya. Lalu ya ada banyak penari, musik, kemudian hewan-hewan seperti burung merak, angsa emas mungkin dan sebagainya.
Jadi istilahnya itu kondisi istananya sangat besar dan sangat banyak tingkat. Dan masing-masing tingkat kalau nggak salah dari permata yang berbeda. Jadi itu jadinya warna-warni dan memancarkan cahaya sampai sangat jauh. Lalu dia visualisasi ada banyak sama Buddha. Kemudian satu sama Buddha diikuti oleh sangga, lalu juga ada Paceka Buddha. Dan itu banyak. Jadi mungkin nggak terhitung berapa Buddha yang ia undang. Di mana ini mustahil terjadi di dunia nyata, karena tidak mungkin ada dua sama Buddha di seluruh semesta raya. Nggak bisa. Kenapa? Kalau nanti belajar Pitaka akan paham, bahkan Cakrawati. Ketika seorang Cakrawati terbit, maka di 4 benua ini, di satu cakrawala, di seluruh cakrawala tidak bisa ada Cakrawati lain terbit. Kenapa? Karena kekuatan dari kama baik seorang Cakrawati, ia tidak perlu mengalami pembagian daerah kekuasaan dengan Cakrawati lain. Paham nggak? Dia bisa jadi tuan yang tunggal di satu cakrawala. Nah, sama Sambuddha adalah tuan yang tunggal dari seluruh semesta raya. Makanya ketika satu Buddha terbit, seluruh semesta raya itu tidak ada Buddha lain yang bisa terbit. Ya. Jadi itu tidak mungkin terjadi di kondisi nyata, tapi di visualisasi bisa. Jadi beliau visualisasi itu kayak tempat duduknya itu semua terbuat dari emas, ya. Kemudian ditata rapi dan istilahnya jadinya disebut Arya Mandala. Arya Mandala, mandala itu kayak lingkar, kalau diterjemahkan lingkar para suci. Nah, kemudian dia persembahkan banyak perhiasan, banyak makanan, minuman, pakaian, jubah, ya, jubah, kain dewata, kain yang di dunia manusia, segala wewangian dan sebagainya. Jadi dia lakukan pemujaan yang sangat luar biasa, dan itu dilakukan dari pikiran. Itu dilakukan dari visualisasi. Dan diantara bisa dikatakan kalau nanti belajar akan paham bahwa diantara semua cara memuja, yang tertinggi itu mano puja. Yang tertinggi buahnya itu dari pemujaan melalui pikiran. Dan pemujaan melalui pikiran bukan hanya tentang yang itu tadi. Jadi misalnya contoh, kalau seorang walaupun dia sakit, katakanlah lumpuh atau terbaring tidak berdaya, dia bisa visualisasikan Buddha atau simbol-simbol Buddha. Misalnya simbol Buddha itu apa? Misalnya roda dhamma yang 1000 jeruji, ya. Kalau mau gambarnya bisa, karena ada Cisara yang Bandung itu yang dia desain roda dhamma yang 1000 jeruji. Itu mungkin di seluruh dunia baru ada satu itu. Karena yang di internet enggak 1000 jeruji, ya. Dia desain yang 1000 jeruji. Itu kalau bisa di print, bisa dilihat saja, kama baiknya sudah sangat dahsyat. Itu akipuja. Kalau kita satu hari melihat roda dhamma yang 1000 jeruji atau lingkar padhana, ya, itu kama baiknya sudah sangat dahsyat. Keinginan kita untuk memberikan attention kita melalui melihat walaupun sedetik, itu termasuk akipuja. Jadi kalau setiap hari kita ada melihat Buddha atau gambar Buddha atau apapun walaupun 1 detik, itu sudah termasuk akipuja. Kama baiknya luar biasa, ya. Kemudian jadi dia bisa visualisasikan simbol Buddha, apakah dia visualisasikan rupang Buddha, Dhammacakka, 1000 jeruji, atau daun bodhi, atau pohon bodhi, atau thupa, ya, kayak pagoda-pagoda, Swedagon, Ruanweli dan sebagainya. Kalau di Thailand kan banyak juga, ya. Kemudian dia juga bisa visualisasikan lambang Dhamma. Lambang Dhamma, roda Dhamma 1000 jeruji juga bisa, Dhammacakka, ya. Kemudian kayak Tipitaka, dia bisa bayangkan. Kemudian kipas Dhamma yang bentuknya bulat, itu biasanya kalau di zaman Buddha itu dipegang ketika babarin Dhamma, jadi mata tidak perlu lihat kemana-mana. Oke. Kemudian misalnya dia mau bayangkan seperti pata Buddha juga bisa, atau jubah Buddha juga bisa, atau bagian tubuh Buddha, misalnya telapak kaki Buddha, atau bunga teratai yang di bawah kaki Buddha, atau tangan Buddha, atau mata Buddha, atau una. Una itu lingkaran bulu berwarna putih yang bersinar putih seperti bintang kejora di dahi Buddha. Nah, itu warnanya putih terang. Nah, kalau dia mau visualisasi bahkan bagian tubuh Buddha tertentu, itu juga bisa. Lalu apa yang terjadi? Dia bisa bayangkan, dia bisa ciptakan mano manakaya atau
Manomaya kaya atau tubuh ciptaan pikiran, satu tubuhnya Namakara, satu tubuhnya Anjali, satu tubuhnya Akhi Puja, satu tubuhnya Mahanamakara, satu tubuhnya Waci Puja, memuja Buddha. Misalnya yang ini tubuh ini bacanya Budo, 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 yang ini bacanya Namo Buddha, yang ini bacanya Namo Tassa, yang ini bacanya Itipiso dan sebagainya. Bisa. Dan itu kamanya sangat luar biasa. Jadi walaupun dia tidak menggerakkan tubuhnya, dia melakukan pemujaan yang sangat dahsyat. Dan kalau dibandingkan, kekuatan kama mano puja jauh lebih dahsyat dibandingkan semua pemujaan lain yang sudah dibahas. Ini adalah baru pemulaan tentang mano puja. Kemudian melakukan dana, melakukan sila, melakukan samadhi, melakukan vipassana, samatha vipassana, itu juga until one extent bisa dimasukkan dalam mano puja. Terutama kayak samatha vipassana, sila, samadhi, panya, itu mano puja. Mainly mano puja, ya. Walaupun sila kan ada kayak kaya wirati, waci wirati, tapi yang disebut sila itu kan wirati cetasika atau faktor mental penghindaran kejahatan. Nah, maka itu juga dapat diklasifikasikan sebagai mano puja, ya. Jadi contoh dari manfaat yang dapat dinikmati oleh seorang yang melakukan mano puja. Jadi ini yang dilakukan oleh Bodhisatta saat itu. Itu ada di Sutanta Pitaka, Thera Padana, Buddha Padana Pali, halaman pertama. Nah, itu dimulai dari yang nomor 54. Tena kammena sukatena cetana paniditsa jahitwa manusang dehang tawating sang agacang. Tena kamena sukatena, melalui ini nggak bisa bilang terjemahannya, hanya gambaran makna ya, Pali kami nggak cukup. Melalui perbuatan yang dilakukan dengan baik itu, cetana paniditsa, dan juga melalui niat dan pentekatan, jahitwa manusang dehang, setelah tubuh manusia ditinggalkan, artinya setelah meninggal, tawating samagacahang, tawatim sam, tawatingsa, surga tingkat 2, agacahang, saya pergi, saya terlahir ke surga tingkat 2. Due bhawe pajanami dewate atmanuse anyanggating najanami manasa patana palang. Due bhawe pajanami, due, dua, kalau nggak salah dua artinya, bhawe eksistensi, dua macam eksistensi pajanami ku ketahui, dewate athe manuse, di antara para dewa dan juga manusia. Anyang gating najanami, anyang lainnya, gating tujuan atau kelahiran, najanami tidak ku ketahui. Manasa patana palang, kekuatan melakukan pentekatan melalui pikiran. Istilahnya karena itu kan ada kayak aditana ya, ketika kita menciptakan benda-benda melalui pikiran lalu dipersembahkan, itu kan ada aspek aditananya ya. Jadi artinya beliau selama waktu yang sangat lama, karena kekuatan dari melakukan manomaya puja ini, beliau hanya tahu kelahiran di dunia manusia dan dewa, tidak tahu kelahiran yang lain. Artinya tidak terlahir di 4 alam derita, hewan, peta, asura, dan neraka. Dan bukan hanya itu, Dewa nang adiko homi bawami manujadipo rupa lakhana sampanno panyaya asamo bawe. Dewa nang adiko homi, di antara para dewa, homi itu saya menjadi adiko. Adiko itu superior, menjadi yang paling utama, yang paling menonjol. Bawami manujadipo, bawami saya menjadi manujadipo, juga menjadi seperti yang terunggul, yang terutama, yang paling menonjol di antara manusia. Artinya ketika beliau bukan hanya lahir jadi manusia dan dewa saja,
Tapi ketika lahir di antara dewa, ia menjadi yang terunggul di antara para dewa, biasanya jadi raja. Dan di antara manusia ketika terlahir, ia menjadi yang terunggul di antara manusia, biasa jadi raja. Rupa lakhana sampanno. Rupa, bentuk, lakhana, kayak istilahnya tanda-tanda yang lebih detail. Jadi misalnya seperti kuda, kalau mereka yang tahu cara melihat kuda yang bagus dengan kuda yang tidak, itu ada tanda-tanda khusus. Kuda yang hebat jadi kuda balap, itu ada tanda khusus kalau nggak salah di telinga atau di surainya atau di apa. Ya. Jadi ada tanda-tanda yang menggambarkan potensi yang dibawa oleh manusia itu, oleh hewan itu, manusia juga begitu. Jadi ketika beliau terlahir sebagai manusia atau dewa, itu tanda-tanda yang mengagumkan itu bisa terbit di tubuhnya. Contoh, saya pernah ketemu orang yang jari kakinya itu agak seperti jari tangan. Jadi kebanyakan orang jari kakinya pendek-pendek ya, dan kaku gitu. Kalau kita masukkan tangan kita nggak bisa di antara jari kaki mereka. Tapi ada satu teman saya, dia di Bandung waktu itu, jari kakinya itu agak seperti jari tangan. Jadi ketika kamu masukkan tangan seperti ini, bisa relatif nyaman. Itu kakinya bisa seperti itu. Kenapa? Memang makhluk yang bawa kama baik yang dahsyat. Jadi ada tanda-tanda tertentu yang agak berbeda dari orang pada umumnya. Ya. Panyaya asamo bawe. Panyaya asamo bawe, untuk hal kebijaksanaan, asamo, tanpa yang setara, tanpa tanding. Dia selalu menjadi yang tanpa tanding dalam hal kebijaksanaan, baik di antara para dewa maupun manusia. Ini waktu masih bodhisatta, ya. Apalagi ketika sudah jadi Buddha. Bojenang wiwidang setang ratanan senapegang wiwidani sewatani nabaki pangupendimang. Ini sebenarnya sangat indah ya, kalau bisa ngerti palinya nanti akan lihat ya, sangat indah. Ini manfaat dari Manomaya Puja itu, visualisasi pemujaan kepada banyak Buddha, banyak Sangha, Paceka Buddha ya, lewat pikiran. Bojenang wiwidang setang. Bojenang makanan, wiwidang. Wiwidang itu, widang itu kayak jenis ya. Wiwidang itu banyak jenis. Setang itu unggul, tertinggi, terbaik. Maknanya kurang lebih begitu. Jadi makanannya adalah yang kualitas terbaik dan itu banyak, bukan hanya satu macam. Ratenanse anapekang. Ratenanse, permata-permata juga anapekang. Tadi kita dengar yang apakah waluka gangga, sedikit pasir di sungai Gangga. Anapekang tidak sedikit. Artinya permata-permata juga sangat banyak ya, sangat berlimpah. Wiwidani sewatani, pakaian atau kain-kain juga ada sangat banyak macam, sangat banyak jenis, mungkin ya sutra dan ini dan itu dan itu, karena ada dijelasin ketika beliau visualisasi yang dipersembahkan juga jenis kainnya banyak, bisa dari sutra, bisa jadi dari mana-mana ya. Nabaki pangupentimang. Naba dari langit atau dari angkasa, kipang cepat, upenti itu kayak mendekati, mang saya, mendekati saya. Jadi ini menyebabkan latihan dari mendanakan melalui Manomaya Puja bisa menyebabkan terbitnya apa yang disebut sebagai kamaja idi atau punya idi. Kama idi atau kesaktian itu ada 10. Ada dasa wida idi bala. 10 jalan kekuatan kesaktian. Jadi bukan hanya lewat abinya itu satu. Ya. Itu samadhi wipara idi. Itu dari kekuatan samadhi bisa terbit misalnya abinya. Ya. Kalau nggak salah seperti itu, saya nggak terlalu hafal juga. Ada wijamaya idi. Wijamaya idi itu kesaktian yang terbit dari kekuatan mantra atau kekuatan pengetahuan. Ya. Kemudian misalnya pengetahuan tentang elemen atau kayak alkimia ya, dengan bahan kimia tertentu mereka bisa ciptakan sesuatu yang seolah seperti keajaiban. Kemudian ada juga dari kekuatan kama baik atau kekuatan dari kebajikan, itu juga bisa sebabkan kesaktian. Maka kita akan lihat perinciannya ya di beberapa syair yang agak mirip. Tapi kalau didengarkan itu akan sangat indah, tapi dia bukan cuma indah, ini menyatakan kebenaran ya.
Pathabhya pabhate cewa akase udake wane yang hathang basare midi baba kau pendimang. Pathabhya di bumi, pabate di gunung, cewa ataupun. Ce itu dan, ewa itu kayak partikel penekanan, emphasizing particle. Jadi memperkuat maknanya. Jadi baik itu di bumi maupun di gunung, akase angkasa, udake air, wane hutan. Baik itu di bumi, gunung, ataupun angkasa, ataupun air dan maupun di hutan, yang hathang basaremi, kemanapun saya merentangkan tanganku. Pasaremi itu merentangkan, hathang itu tangan, diba bakau pentimang. Diba itu divine atau surgawi, baka itu makanan surgawi menghampiriku. Cukup luar biasa ya itunya. Dan ini banyak, bukan cuma makanan. Jadi Buddha itu bisa dibilang swakato bhagavata dhammo, Dhamma telah dibabarkan dengan sangat indah oleh Sang Bhagawa. Kenapa? Karena Dhamma itu dibabarkan bukan hanya sempurna di makna, tapi sempurna di setiap suku kata yang digunakan, yang dipilih untuk mengekspresikan makna Dhamma itu. Jadi dia bukan hanya benar, dia indah. Dia bukan hanya indah, dia benar. Jadi bukan dibuat jadi puisi, bukan. Ini pernyataan kebenaran, tapi saking indahnya seperti puisi. Saya baca lengkap ya, yang ini dulu saya baca dulu, bisa dinikmati dulu ya. Pathabhya pabhate cewa akase udake wane yang hathang basare midi baba kau pendimang. Pathabhya pabhate cewa akase udake wane yang hathang basare miratna sabbe upendimang. Pathabhya pabhate cewa akase udake wane yang hathang basare mi sabbe gandha upendimang. Pathabhya pabhate cewa akase udake wane yang hathang basare mi sabbe yana upendimang. Pathabhya pabhate cewa akase udake wane yang hathang basare mi sabbe mala upendimang. Pathabhya pabhate cewa akase udake wane yang hathang basare mi alangkara upendimang. Pathabhya pabhate cewa akase udake wane yang hathang basare mi sabba kanya upendimang. Pathabhya pabhate cewa akase udake wane yang hathang basare mi madusakara upendimang. Pathabhya pabhate cewa akase udake wane yang hathang basare mi sabbe kajja upendimang. Maknanya sama, baik di bumi, gunung, angkasa, air maupun hutan, kemanapun tanganku merentang, makanan surgawi menghampiriku. Ini maknanya bisa banyak. Apakah ada orang lain yang begitu dia merentangkan tangan, ada orang lain yang memberikan, atau ada dewa yang memberikan, atau ada naga yang memberikan, ada makhluk yang memberikan? Kalau tidak ada, itu bisa terbit dengan sendirinya dan dia nikmati. Itu disebut sebagai kalau nggak salah kamaja idi atau kama wipara idi, kekuatan kama. Bisa sebabkan kesaktian seperti itu terbit. Lalu yang bait kedua juga mirip formulanya, ratana sabbe upendimang, semua macam permata.
Jadi nggak usah capek-capek gali dan sebagainya. Ya. Sabe gandau pentimang, segala macam wangian. Ini bisa dikatakan ketika beliau terlahir sebagai dewa ataupun manusia. Ya, jadi sangat luar biasa. Sabeya nau pentimang, semua macam kendaraan. Sandal, sepatu termasuk kendaraan. Ya. Jadi kayak tandu, gajah, kuda, ya. Sabe malau pentimang, segala macam garland, untayan, misalnya untayan bunga, mungkin untayan dari segala macam bunga, baik yang alam manusia maupun alam para dewa. Alangkara pentimang, alangkara itu hiasan, perhiasan, mungkin baik yang terbuat dari emas, permata, perak atau sebagainya, ya. Sabakanya pentimang, sabakanya, kanya itu gadis. Jadi segala macam gadis, baik yang dari dunia manusia, alam naga mungkin, atau alam para dewa. Madu sakara pentimang, madu sakara itu madu dan gula. Sabe kajau pentimang, kayak kaja kalau nggak salah makanan yang mungkin tujuannya bukan makanan utama. Kalau bojana itu makanan utama, kaja mungkin seperti biskuit, seperti yang lebih sampingan, ya. Demikian, bisa dapat pemahamannya kenapa Manomaya Puja dikatakan sebagai yang terunggul di antara segala macam puja. Semua yang dimaui bisa didapat dengan dosis yang sangat luar biasa. Kekayaannya bukan kekayaan yang umum, kekayaan yang sakti, dan kondisi keindahan tubuh, kebijaksanaan juga luar biasa dahsyat, ya. Dan mungkin segera akan saya akhiri sharingnya dengan membahas ini dari Manggala Sutta Wanana, pembabaran, penjabaran tentang Manggala Sutta, yaitu Sutanta Pitaka Atakata, atau kitab penjabar dari Sutanta Pitaka. Atakata itu lebih tepat diterjemahkan sebagai kitab penjabar atau expository, bukan komentari, bukan kitab komentar, ya. Kenapa? Karena atha artinya makna, kata itu talking, the talk about meaning. Jadi lebih sesuai itu pembabaran, penjabaran tentang makna, bukan komentar. Oke, karena kata komentar itu maknanya sangat lemah dan negatif, ya. Kitab penjabar lebih sesuai. Kalau yang belajar tentang Manggala Sutta mungkin sudah cukup familiar di bagian Samananan Cedasenang Etang Manggala Muttamang. Samananan Cedasenang, melihat petapa, melihat samana, itu berkah utama. Tentu itu masing-masing biasanya satu kalimat ada 3, ya. Itu bisa disebut etang manggala mutamang, etang manggala mutamang, etang manggala mutamang, ya. Misalnya asewana cebalanang etang manggala mutamang, pandita nanca sewana etang manggala mutamang. Tapi karena ada ce di sana, itu dirangkai jadi syair. Oke, tapi setiap satu ini itu adalah berkah utama, itu adalah berkah utama, itu adalah berkah utama, ya. Ada 38 berkah utama. Kenapa melihat petapa, melihat samana disebut sebagai berkah utama? Nah, ini saya langsung agak melompat dari pembahasannya, ya. Ya tohi tekamena kula putena. Oleh karena itu, hita kamena kula putena, oleh kulaputa. Kulaputa itu seperti putra di perumah tangga, upasaka upasika bisa dibilang. Putra perumah tangga, hita kamena, hita kesejahteraan, kama menginginkan, yang bagi perumah tangga yang menginginkan kesejahteraan. Silawante bhikkhu, bhikkhu yang memiliki sila. Artinya apa? Minimal beliau lindungi 4 parajika. Kalaupun dia hancurkan, dia langgar, dia nggak bisa hancurkan. Dia langgar semua sila yang lain, tapi 4 parajika ia lindungi. Ia disebut bhikkhu yang dengan sila. Karena seorang bhikkhu itu punya 91.805.036.000 sila, bukan hanya 227. 227 itu Patimokkha Sangwara Sila. Tapi penjabarannya itu bisa ditotalkan 91 triliun lebih.
Kalau seorang biku, beliau lindungi 4 parajika, maka 91 triliun ini lengkap. Tapi kualitasnya tidak terlalu murni mungkin. Kalau dia langgar salah satu bahkan dari 4 parajika itu, nah semua hancur. Jadi untuk membedakan biku yang silanya bagus dengan yang silanya banyak melanggar sila, bagaimana kondisi perumpamaan agar bisa paham? Katakanlah bila seorang raja, raja kan pakai banyak perhiasan dan pakaian regal, pakaian kerajaan ya, yang ningrat begitu. Itu walaupun dari jauh itu bisa diketahui itu raja. Jadi kadang ada raja yang mungkin agak malas atau apa, perhiasannya kotor, tidak bersih, berdebu atau bernoda, peraknya emasnya ada noda hitam, atau bajunya ada yang kotor, tapi ya dia nggak care atau apa, tapi dari jauh tetap bisa terlihat dia raja, bukan orang biasa. Bisa paham ya? In the similar way, para biku yang walaupun dia hancurkan, dia nggak bisa hancurkan. Dia langgar semua macam sila lain, tapi 4 parajika dia lindungi, dia seperti raja tetap. Dia bukan orang biasa. Mulai paham ya? Nah, kalau kita nggak paham nanti sakit hati. Ya, kalau kita sakit hati yang rugi kita. Karena kamanya jadi agak diganggu oleh keraguan. Ada gunanya nggak ya saya memuja biku yang misalnya katakanlah bikunya terima uang atau minum minuman keras dan sebagainya misalnya. Bahkan se-ekstrim itu, selama 4 ini dia tidak langgar, itu 91 triliun 805 miliar 36 ribu itu minimal. Perhiasan sila itu ada padanya. Itu bukan kekuatan pribadinya tapi kekuatan dari kamawaca. Begitu untuk seorang jadi biku itu kan ada nyati catuta kamawaca. Jadi ada 3 kali kamawaca ditambah 1 nyati, pernyataan oleh sangga melalui formula Pali. Itu pelafalannya perlu benar, kemudian di area sima yang perlu sesuai. Begitu kamawaca 3 kali dibacakan, status makhluk itu berubah jadi biku. Dia bukan manusia biasa lagi, dia biku. Biku itu punya 91 triliun sila lebih. Dan itu minimal. Karena kalau beliau latih lagi ada pilihan 13 dutangga. Bisa lebih. Nah, itu yang basic itu 91 triliun lebih. Jadi kalau bikunya jaga sila dengan baik, wow, itu seperti raja yang segala perhiasannya berkilau dengan luar biasa. Tentu ada bedanya, tapi bahkan biku yang tidak jaga selain 4 parajika pun itu masih tetap spesial dibanding perumah tangga. Bahkan dibandingkan bukan hanya perumah tangga manusia, bahkan dibandingkan dewa dan bahkan Brahma. Apabila satu biku dia tidak jaga sila yang lain, dia hanya jaga 4 parajika. Kalau ada Brahma di alam Sudawasa yang sudah capai arahata, usianya 16.000 mahakapa, dia bisa saja ketika melihat biku itu dia turun dan dia namakara. Kenapa? Dia namakara pada sila yang diemban. Tidak ada makhluk selain biku yang mampu mengemban sila sejumlah itu. Nggak bisa. Brahma bahkan araha dia tidak bisa emban sila sebanyak itu. Jadi munculnya biku itu hanya bisa kalau ada sama Sambuddha. Paceka Buddha itu juga biku, tapi ya berbeda. Ya. Jadi kita lihat manfaatnya. Ya. Garada silawante biku, biku yang punya sila. Gara 2 orang sampate diswa. Diswa setelah melihat gara 2 orang sampate. Gara rumah 2 orang pintu sampate tiba. Setelah dia melihat biku yang punya sila tiba di pintu rumah. Yadi deya dhammo ati. Yadi apabila deya dhammo ati. Ati ada, eksis. Deya dhammo benda atau fenomena yang bisa diberikan. Kenapa disebut deya dhammo? Kalau misalnya Anda tidak punya apa-apa, Anda bisa mengipasi, itu disebut wata dana. Mengipasi disebut wata dana, wata itu angin, dana itu pemberian. Nah, makanya disebut deya dhammo. Bukan benda yang bisa diberikan, tapi fenomena yang bisa diberikan. Oke? Jadi bisa lihat dhamma ini sangat luar biasa ketelitiannya. Ya. Yatha balang deya dhammena patimane tabba. Yatha balang sesuai kemampuannya, deya dhammena patimane tabba. Ia perlu kayak melayani dengan fenomena yang bisa diberikan. Oke.
Ini kan kalau dia mau mengharapkan kesejahteraan, ya, maka dia bisa melayani dengan dana. Ya dinati, kalau tidak ada yang bisa didanakan, pancepatiti tanggatwa wanditaba, panca 5 patititang support, dengan 5 landasan katwa, setelah membuat 5 landasan wanditaba, ia perlu memberikan hormat. Namakar 5 titik sentuh bumi. Oke. Kalau palinya pancepatititang katwa, ya. Tasming asam pejemane anjeling pagehetwa namasi tabba. Tasming, kalau nggak salah artinya apabila pada saat itu asam pajemane, kayak nggak bisa dilakukan, nggak bisa namakara, misalnya sakit atau apa, ya. Anjaling pagahetwa namasi tabba, ia perlu memberikan hormat dengan anjaling pagahetwa itu ini, merangkupkan tangan membentuk anjali. Oke. Tasmimpia sampajemane, apabila itu pun tidak bisa terlaksana, pasana citeda, dengan pikiran yang gembira, atau pasana itu istilahnya enggak dengan kebencian. Pikiran yang kayak kagum, hormat, respect, mengagumi, menghormati, mengasihi, ya. Piya cakuhi sampasi tabba. Piya itu kayak deer atau laughing, with laughing eye, deering eye, dengan mata yang baik, mata yang mengasihi. Cakhu, mata. Piya cakuhi, dengan mata yang baik, mata yang mengasihi. Sampasi tabba, kayak dia melihat kepada bante itu. Oke, jadi bukan melihat dengan kemarahan kayak ngapain datang. Kadang ada yang marah juga kalau lihat biku yang datang pindah patah, ya. Jadi melihat dengan baik. Nah, ewang dasana mulakena pihi punyena, bisa diterjemahkan dengan kekuatan, dengan kebajikan yang terbit, bertumpu pada melihat yang sedemikian. Jadi dia nggak bisa, bahkan Anjali, dia hanya bisa melihat kepada bante itu dengan mata yang lembut, dengan mata yang baik. Anekani jati sahasani, anekani jati sahasani, aneka banyak, sahasa 1000, banyak ribuan, ribu-ribuan jati kelahiran, ribu-ribuan kelahiran. Cakum hirogo wadaho wa useda wa pilekawa nehonti. Rogo penyakit, wa atau daho demam atau panas, usada kayaknya kelebihan cairan atau apa, saya kurang jelas. Pileka itu kayak tumor atau bisul di matanya. Cakumhi, pada matanya. Nehonti, tidak ada. Jadi untuk ribu-ribuan kelahiran di matanya tidak ada penyakit yang macam-macam. Dan bukan hanya itu. Wipasana pancawana sasirikani honti. Wipasana, jernih, matanya jernih. Pancawana sasirikani, panca 5 warna, itu warna. Sasirikani bisa dibilang kayak intinya indah, ya. Indahnya bagaimana? Indah dengan 5 warna. Apa yang dimaksud dengan 5 warna? Mata yang paling sempurna itu biru gelap, bukan hitam, bukan coklat, bukan biru terang, tapi biru gelap. Itu mata yang paling indah. Kenapa? Karena kalau matanya, irisnya itu berwarna biru gelap, itu begitu dilihat kesannya sangat amat dalam. Kalau hitam itu lebih dangkal dibanding biru gelap. Jadi kesannya kayak dalamnya luar biasa, ya. Dan sejuk, dan kayak orang yang lihat tuh rasanya sangat, feel-nya sangat kuat dan mendalam, ya. 5 warna itu apa? Daerah mata yang seharusnya berwarna merah akan merah dengan indahnya. Bagian mata yang seharusnya berwarna putih akan putih dengan indahnya. Bagian mata yang seharusnya berwarna biru akan biru tua dengan indahnya, bukan biru terang, ya. Bagian mata yang seharusnya berwarna hitam akan hitam dengan indahnya. Bagian mata yang seharusnya berwarna emas atau keemasan akan berwarna keemasan dengan indahnya. Ada orang yang warna matanya, warna putihnya itu rona kekuningan, itu kan kurang bagus, ya. Nah, salah satunya ini bisa menyebabkan matanya itu indah. Ada orang yang putihnya itu sangat wow matanya, ya. Bukan hanya itu,
Ratana Vimane Ugatita Ratana Vimane Ugatita Manikawata Sadisani. Sadisa bagaikan Ratana Vimane di dalam istana permata, Ugatita yang berhiaskan mani permata, kawata, jendela. Jadi kedua matanya itu akan seperti jendela yang berhiaskan permata di istana permata. Bisa dibayangkan keindahan dari Tipitaka itu begitu. Jadi kenapa disebut Swakato Bhagavata Dhammo? Karena Dhamma yang dibabarkan Dhamma telah dibabarkan dengan indah oleh Sang Bhagawa. Kenapa? Karena indah pada di awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Pada awal itu indah ketika didengarkan, sebegitu didengarkan sudah indah. Ketika dilaksanakan apalagi lebih indah, dan ketika dicapai jauh lebih indah lagi. Jadi kalau satu dhamma ketika didengar itu menyakitkan telinga, itu dua kato. Walaupun sakit didengar, indah dilaksanakan, indah dicapai, itu dua kato dhammo. Misalnya apa? Misalnya kalau seorang tua marahin anaknya seperti ini. Kamu kalau durhaka sama mama, kalau kamu berani bentak-bentak mama, nanti kamu pasti masuk neraka. Ini dengarnya kan sakit kan. Tapi kalau dilaksanakan, menghindari bentak-bentak orang tua, memang buahnya akan baik. Dan kalau buahnya berbuah akan nikmat. Tapi disampaikan dengan menyakitkan, itu disebut dua kato. Bukan dibabarkan dengan baik. Walaupun ada kebenaran, tapi juga nggak pasti sih. Jadi makanya dhamma yang dibabarkan Buddha itu sempurna. Sempurna dalam artian apa? Seperti misalnya ada madu pinda. Madu pinda itu seperti gumpalan madu. Ada satu macam lebah, madu makika. Lebah madu yang di hutan dan ukurannya sangat kecil. Lebah madunya sangat kecil, sehingga madu yang mereka hasilkan kualitasnya sangat baik, sangat pekat. Kandungan air sangat rendah, jadi manisnya sangat manis dan kental. Saking kentalnya mereka bisa membentuk bulatan. Jadi tidak sampai lumer. Oke, tapi lembut. Lembut, lunak, mungkin seperti jelly, tapi ya dengan tekstur madu, ya. Itu disebut madu pinda. Madu pinda ini, gumpalan madu ini, sebagaimana gumpalan madu ini di dalam, di luar, di permukaan, di pertengahan, dan di pusatnya, di keseluruhan gumpalan madu ini tidak ada satu titik pun yang tidak manis. Dengan cara yang sama, di seluruh 84.000 Dhammakanda, di seluruh Tipitaka, tidak ada satu titik pun, tidak ada satu suku kata pun yang tidak nikmat. Jadi Dhamma itu sangat indah kalau belajar Tipitaka, ya. Nah, sate saha, kemudian belum selesai. Yang tadi manfaat dari menatap bhikkhu yang punya sila dengan baik. Kalaupun Anda tidak tahu bhikkhu itu punya sila atau enggak bagaimana, lihat jubahnya, pahami bahwa jubah bhikkhu adalah araha daja atau the symbol of arahan. Lambang dari para araha, bendera para araha. Kenapa? Karena semua sama Sang Buddha semua bodhisatta mau mencapai sama Sang Buddha perlu membalut tubuhnya dengan jubah itu. Jadi dengan menghargai, menghormati kualitas jubah itu, Anda melihat demikian tanpa peduli karakter orangnya, bhikhunya, Anda bisa dapat manfaat yang sangat mengagumkan. Dan apa manfaat yang lainnya dari itu? Sate sahasa kapamatang, 100.000 kapa mata selama 100.000 mahakapa. Dewe suce manuse suce, baik di antara para dewa, di antara para manusia. Sabe sambati nang labi hoti, dia akan mendapatkan segala macam kesuksesan dan pencapaian. Misalnya biasa kan dengar Bante baca Abhiwadana silisani cang udabacaino Cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang. Abhiwadana silisa, kepada mereka yang punya kebiasaan untuk menghormati. Nicang udabacaino,
selalu kayak menghormat kepada yang senior. Buddha di sini bisa dikatakan senior. Senior artinya layak dipuja. Jadi kalaupun ada samanera umur 7 tahun kita lebih tua, dia samanera. Itu Buddha, itu senior secara dhamma, ya. Cattaro dhamma wadanti. 4 fenomena ini bertambah padanya. Ayu wano sukhang balang. Usia, artinya usianya bisa terpanjangkan. Wano, keindahan, baik keindahan fisik maupun keindahan hati. Silanya nanti bisa jadi bagus. Sukhang, kebahagiaan, baik kebahagiaan dari 5 indera maupun kebahagiaan hati. Kebahagiaan 5 indera berarti kekayaan termasuk. Dia melihat yang baik, mendengar yang baik, mencium yang baik, mencicip yang baik, menyentuh yang baik. Dapat selimut yang bagus, kasur yang bagus, ada rumah, tidak kena panas, tidak kena dingin, tidak kena nyamuk. Itu masuk sukha. Makanya sukha itu luas sekali. Kemudian balang itu kekuatan. Kekuatan ada kekuatan fisik, kesehatan. Kemudian bukan hanya itu, kayak misalnya Wisakha. Ketika Raja Pasena di Kosala mau menguji kekuatan fisik Wisakha, dia lepaskan gajah di, kalau nggak salah gajah mabuk juga di jalan. 500 wanita dayangnya Wisakha mau melindungi Wisakha, tapi dia suruh mereka menyingkir. Lalu kalau nggak salah Wisakha hanya menyentuh gajah itu dengan sangat lembut dengan satu jarinya, gajah itu terpental. Nah itu kekuatan dari tubuh. Tapi bukan berarti Wisakha berotot, tidak. Tubuhnya itu wanita yang luar biasa indah, tapi kekuatan fisiknya, ya. Kalau nanti belajar ilmu elemen akan paham, kekuatan fisik terutama itu dari struktur tulang, bukan struktur otot. Nah maka yang mau kekuatan fisiknya bagus gimana? Belajar untuk tidur di landasan yang keras. Jadi misalnya tidur di lantai atau kasur dari kayu, tapi kalau lantai jangan langsung, kasih lapisan insulasi, jadi dinginnya jangan kena. Tapi itu latih bertahap, ya. Anacarian cetang itu tidak luar biasa. Bukan saya ngomong, ini di kata-kata. Yang tadi manfaatnya kan sebenarnya sudah sangat luar biasa, ya. Bahkan dengan menatap lembut biku, buahnya bisa sangat luar biasa. Tapi masih dikatakan itu belum luar biasa. Yang manusebuto sapanya jatiko. Apabila seorang manusia yang memang lahir dengan kebijaksanaan, sama pawati tena samana dasana mayena punyena, dengan kebajikan dari yang terbit dari menatap seorang samana, ewa rupang wipaka sampating anubhawiya, adalah masih tidak luar biasa kalau manusia yang memang lahir dengan kebijaksanaan, ketika dia melihat samana dan kebajikan yang terbit karena itu bisa menghasilkan buah yang sedemikian. Seperti yang tadi dibahas, yatati racana gata nampi, bahkan sebatas dilakukan oleh hewan pun, kewelang sadamata kejanitas, walaupun hanya sebatas keyakinan. Biasa pada hewan sangat sulit kebijaksanaan bisa terbit. Bahkan pada sebagian besar manusia kebijaksanaan sulit terbit. Panya cetasika. Apalagi pada hewan, ya. Paling-paling yang mudah terbit, bukan mudah terbit itu juga nggak mudah. Yang lebih mudah terbit itu sada, keyakinan. Jadi kayak ketika kita merasa terinspirasi, biasanya itu karena ada sada terbit. Ketika melihat orang berbuat baik, ketika mendengar pengetahuan dhamma yang make sense gitu, ya, ada inspired feeling yang terbit. Nah itu biasa sada, ya, belum tentu panya. Samana dasanasa ewang wipaka sampating wanayanti. Ini bukan hanya terjadi pada manusia, bahkan dilakukan pada hewan. Bila hewan melakukan menatap seorang samana, dia juga bisa menikmati manfaat seperti yang tadi kita bahas. Nah ini dari satu kisah. Singkatnya, ada seekor burung hantu yang ketika melihat Buddha, dia datang ke Buddha dan kayak memberikan hormat kepada Buddha. Lalu Buddha tersenyum. Ketika Buddha tersenyum, ujung dari gigi taring Buddha akan keluar dari bibir, karena Buddha ada 4 gigi taring, ya. Dan karena cahaya tubuh Buddha bercahaya, dari daerah tubuh yang berwarna putih, cahaya putih dihasilkan. Jadi begitu gigi yang berwarna putih, ujungnya, bahkan ujung yang sangat kecil keluar, cahaya putih yang sangat
terang benderang akan memancar. Karenanya Bante Ananda akan tahu kalau misalnya Bante Ananda ada di sekitar sana. Jadi harap tidak salah paham, Buddha itu bukannya mukanya serius, tidak. Buddha disebut Puba Mihita Pugala, artinya ia manusia yang selalu tersenyum. Kenapa? Karena salah satu dari, kalau nggak salah, 32 tanda manusia sempurna itu adalah Siha Hanu. Siha itu singa, Hanu itu rahang. Rahang singa. Buddha punya rahang seperti singa. Kalau Anda lihat, singa ketika dia diam pun seperti ada senyuman. Ya, nanti bisa lihat gambar singa. Maka karena bentuk rahang yang khusus, Buddha tidak perlu berusaha pun, wajahnya seperti mengulum senyum. Makanya kalau lihat rupang Buddha yang dibentuk dengan biasa cukup bagus ya, itu seperti tidak tersenyum tapi mengulum senyum. Nah ya, jadi wajah Buddha selalu lembut, selalu menyenangkan untuk dilihat. Kata tersenyum di sini artinya yang sedikit lebih lebar lagi, ya. Dan Bante Ananda tahu Buddha tidak pernah tersenyum tanpa alasan, dan alasannya biasa selalu yang luar biasa. Maka Bante Ananda ingin tahu dan bertanya, kenapa Sang Buddha tersenyum? Lalu Buddha jawab, dan ada dinyatakan syair berikut. Saya bacakan dulu ya. Uluko mandala kiko ediya kecira di gewasiko Sukito wate kosiyo ayang kalutitang pasati buddha warang Mai citang pasadet wabiku sangge anuttare Kapanang sate sasani dugating sona gacchati Dewa loka sawitwana kusala kammena chodito Bhavisati ananda nyano Somanasoti visutoti Uluko mandalakiko Uluko itu burung hantu, mandala kiko, mandala itu bundar, aki itu mata. Akiko, mandala kiko, ia yang bermata bundar. Jadi bisa lihat Buddha bahkan terhadap hewan disapa dengan panggilan yang sebegitu indahnya. Jadi kalau di India, wanita yang bermata bundar itu disebut wanita yang cantik. Jadi Buddha menyapa burung hantu tanpa berbohong, tapi dengan pujian yang luar biasa mengagumkan. Jadi sebenarnya dari sini juga saya belajar banyak. Buddha seperti itu. Dia yang merupakan tuan dari semua makhluk. Seperti itu lembutnya bahkan ke hewan. Kita yang jadi putra-putri Tathagata, siapapun yang sudah berlindung pada Buddha Dhamma Sangha adalah putra-putri Tathagata, otomatis perlu meniru minimal sedikit-sedikit lah kualitas dari ayahnya, ya. Wediya kecira di gewasiko. Ia yang tinggal lama di, kayaknya di, misalnya seperti itu di bagian bangunan mungkin ada tonjolan keluar, mungkin dia tinggal di sana, daerah itu disebut Wediya ke. Sukito ate kosio ayang. Kosio adalah nama lain bagi burung hantu. Jadi Buddha address burung hantu itu dengan banyak nama berbeda, ya. Dan jadi itu akan menyebabkan burung hantunya makin senang, ya, karena mereka bisa paham kalau Buddha ngomong, ya. Burung hantu ini sungguh sangat bergembira. Kaluthitang pasati Buddha warang. Ketika ia bangun, ia melihat the great Buddha, Buddha yang agung. Kemudian Buddha mengarahkan pada dirinya sendiri. Mai citang pasadetwa. Citang pasadetwa, setelah pikirannya kayak terinspirasi atau merasa senang atau mengagumi atau berkeyakinan kepadaku, kepada Buddha. Bhikkhu sangge anuttare, juga istilahnya kepada bhikkhu sangga anuttara, yang tiada tara, yang tiada utara itu melampaui, anuttara tidak ada yang lebih melampaui, ya, kepada bhikkhu sangga yang tertinggi. Kapanang sate sasani, selama sate itu 100, sahasa itu 1000. Sate sahasa selama 100.000 kapa.
100.000 mahakapa. Dugating so negaceti. Dugating kelahiran yang buruk, so dia ne tidak gaceti pergi. Dia tidak pergi ke kelahiran yang buruk. Kelahiran buruk ada 4, neraka, niraya, asura, peta, tiracana. Neraka, asura, peta, dan alam hewan. Ya. So dia negaceti, dia tidak terlahir, dia tidak pergi ke kelahiran yang buruk. Dan bukan hanya itu, dewaloka cawitwana, setelah turun, setelah jatuh dari alam para dewa, setelah meninggal dari alam para dewa, kusala kamena codito, diingatkan, dikondisikan, diinspirasi oleh kekuatan kama baik, bawi seti anantanyano, bawi seti akan terbit padanya ananta. Tadi kan ada ante kan batas, ananta tanpa batas, nyano kebijaksanaan, akan terbit baginya pengetahuan yang tak berbatas. Somanasoti Wisutoti, ia akan terkenal dengan nama Somanasa, Paceka Buddha. Jadi sang burung hantu yang memberi hormat pada Buddha itu 100.000 mahakapa dia tidak akan lahir di alam rendah, dan pada kelahiran terakhirnya setelah turun dari alam para dewa dia akan mencapai Paceka Buddha. Demikianlah gambaran singkat dari manfaat memuja Buddha. Oleh karena itu kami sangat sarankan barang siapa yang mau untuk maju bisa latih 7 latihan dasar untuk murnikan elemen, ya. Kalau mau nanti bisa catat WhatsApp saya, bisa send WhatsApp bilang minta 7 latihan, nanti saya bisa kirimkan. Ada 7 latihan dasar, itu bisa overcome, itu bisa dibilang kayak formula untuk mengatasi sebagian besar masalah makhluk hidup. Oke, bahkan dilatih 2-3 minggu, 21 hari, manfaatnya sudah akan sangat dahsyat terasa, ya. Apalagi kalau bisa tambah Itipiso 100.000 atau Mahana Makara 100.000. Tapi tentu ini bisa dilatih terpisah, ya, nggak ada kewajiban yang gimana-gimana. Take it easy, take your time, silakan dilakukan, ya. Ingat aja, bahkan burung hantu satu kali menghormati saja kama baiknya sudah bisa sangat luar biasa, apalagi Anda manusia. Oke, jadi setiap 1 kali Mahana Makara itu tak terbayangkan. Oke, ada pertanyaan? Oke, nanti mungkin saya tunjukkan, ya. Ada pertanyaan lain? Oh, oke, saya kasih sekarang aja, ya. Mau dicatat? Silakan. Lalu kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya tutup dengan Siwali Thera Puja, ya, memuja Bante Siwali. Semoga kita nanti berlimpah dengan kekayaan materi, materialitas, mentalitas, dan kekayaan yang lampaui materi dan mentalitas. Kemudian juga bisa set intention untuk mengundang semua makhluk yang misalnya Anda pernah berbuat salah atau ada dendam, ada ikatan kutuk, sumpah, dan sebagainya yang negatif bisa diundang. Apalagi misalnya seperti ada pernah aborsi atau apa, ya, itu bisa di set niat untuk mengundang para leluhur dan sebagainya. Kita akan lakukan pelimpahan jasa. Lalu pelimpahan jasa juga kepada para dewa, bodhisatta metea, ya. Kemudian ada pemberkahan umum, lalu pengantaran. Jadi para makhluk yang udah diundang akan diantar kembali, ya. Nomor WhatsApp-nya tadi bisa dicatat dulu. 0813 8435 6085 6085 0813 8435 6085. Oke. Jadi ada pertanyaan, ada apa? Bebas chat, bebas voice note, yang penting membebaskan saya dari kewajiban merespon seketika, ya. Jadi sama-sama nyaman, sama-sama bebas. Oke. Oke, pelimpahan jasa dan sebagainya, ya.
Siwali Mahatero Devata Narapujito Lapena Utamo Hoti Soraho Patsaya Dimhi Mahalabhang Bhavantu Me Mahalabhang Bhavantu Te Lapena Utamo Hoti Soraho Patsaya Dimhi Mahalabhang Sada Soti Bhavantu Me Mahalabhang Sada Soti Bhavantu Te Bodhisattva Jumete Yo Yamadewa Karunikatsu Upajaya Cariya Mata Pita Nyataka Surya Candi Maharaja Gunawanta Narapitsa Brahma Maharaja Indatsa Lokapala Devata Nagamita Manusa Majata Verikapitsa Sabe sata sukhi ondu punyani pagatani me Sukhanca dividang den dukhi pang bapetavo madang Manunyang bhojanang sappang labandu mama cetasa Yetsadatana jananti devagantwani vedayum Sabena punya kamena mame bala samagamo Satang samagamo hotu yawa nibbana patiya Sabena punya kamena Asankheya apameya cindiya bahupataya Ajata wa bhairawa Dhamma wa misawa Mamang wa satanang wa Dana puja sila samadhi panya vimuti nyananca Paripuriya Upajandu arhatang hotu arhatang vapunatu Khipanyewa khipanyewa sukhanyewa sukhanyewa Ewang jaya mangalani Hotu sabang sumanggalang rakhantu sabadevata Sabba buddhanubhavena soti hontu nirandara Hotu sabbang sumanggalang rakhantu sabba devata Sabba dhammanubhavena soti hontu nirandara Hotu sabbang sumanggalang rakhantu sabba devata Sabba sanghanubhavena soti hontu nirantaram Dure wasando asandu ma punaragamintu Dure wasando asandu ma punaragamintu Dure wasando asandu ma punaragamintu Sabesata bawantu sukhitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Oke, saya tunjukkan yang Mahanamakara ya.